Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi VLAN trunking dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya harus menggunakan masker. Saya sedang menjalani isolasi mandiri karena saya sempat berhubungan dengan suspek COVID-19. Sambil menunggu hasil tes PCR saya keluar, saya harus selalu menjaga jarak dengan keluarga dan untuk menghalangi droplet saya tersebar kemana-mana, jadi saya harus mengenakan masker meskipun itu di rumah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materinya. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian VLAN itu sendiri. Nah, VLAN merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switch yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasikan dengan sebuah VLAN tunggal disebut dengan port. Nah, kemudian sebuah VLAN memungkinkan seorang administrator untuk menciptakan sekelompok perangkat yang secara logik dihubungkan satu sama lain. Dengan VLAN, kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi, departemen, atau project VLAN. Nah, kemudian trunking itu apa sih? Nah, trunking adalah sebuah konsep di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi, tidak memberikan secara individu. Kemudian latar belakangnya sendiri apa? Latar belakangnya adalah VLAN berfungsi untuk mengamankan akses di setiap klien. VLAN ini disetting pada sebuah switch yang akan manajemen setiap klien dengan hak akses mereka masing-masing. Nah, kemudian jika klien yang dimiliki lebih banyak dari port yang dimiliki switch, gampang kok, tinggal tambah lagi switch, kemudian kita konfigurasi switch dengan VLAN trunking, seperti itu sih. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah menghubungkan VLAN-VLAN yang ada pada switch yang berbeda. Nah, alat dan bahannya sendiri yaitu PC, kemudian software Cisco Packet Tracer yang bisa kalian unduh. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke config-nya. Oke, lanjut ke aplikasi Cisco. Nah, ini dia tampilan Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat beberapa ruang-ruang. Kita tambahkan saja device-device-nya. Di sini kita bisa pilih mau pakai PC ataupun laptop. Nah, tapi kita di sini pakai PC. Pakai PC. Oke. Mungkin kita rename aja di sini jadi PC 1. Selanjutnya sini tadi saya sempat tes buat ini ya sebelum saya buat video, jadi udah nggak sampai sini. PC 4. Oke. Nah, di sini juga untuk namanya sendiri saya pakai nama hewan biar nanti mainstream aja sih sebenarnya. Nah, kita buka network device untuk mengambil switch-nya. Kita taruh dua switch di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis straight untuk switch ke portnya. Oke. Begitu pula di sebelahnya yang switch yang kedua ini kita sambungkan ke PC 3 dan PC 4. Ada baiknya kita ubah nama switchnya juga jadi switch 0, kemudian ini jadi switch 1. Nah, kemudian kedua switch ini kita hubungkan dengan garis putus-putus. Selesai. Kemudian kita lanjut ke konfigurasinya.
Pertama kita buka switch dulu. Setelah jadi seperti ini kita buka switch tuh, kemudian kita buka command line interface, switch kita masukin window, configure terminal. Seperti itu kita masukin VLAN 10. Nah, dengan nama tadi kita pakai itu kayak di sini apa? Sini kita pakai kucing sama ayam ya. Seperti yang VLAN 10 kucing, VLAN 20 itu ayam. Dan kita masukin VLAN 20 dengan nama ayam. Dan sip. Setelah selesai, kemudian kita masukkan interface mana yang akan dimasukkan ke VLAN 10 atau VLAN 20. Di sini saya akan masukkan interface FA 1 sampai 5 ke VLAN 10 dan kemudian interface 6 sampai 10 ke VLAN 20 seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, sini kita masukin range-nya 0 sampai 5. Kemudian switch next, ambil switch port, akses jalan, gatal juga ya pakai masker, exit. Kemudian kita masukin interface lagi, interface dengan range FA-nya 6 sampai 10. Maaf tadi saya salah pencet, kita ulang lagi. Interface lanjut, kita switch port mode tes switch port dan kita exit. Oke, setelah itu di sini kita konfigurasi seperti ini di kedua switchnya. Namun apabila kita ingin masukkan satu port saja, maka tidak perlu menggunakan kata range tadi yang di atas dan ditulis interface yang akan dikonfigurasikan. Selanjutnya kita akan melakukan trunkingnya. Face FA switch port mode trunk. Oke, selesai. Setelah ini kita lakukan di switch sebelahnya seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini kita sudah mengkonfig kedua
switchnya maksud saya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi setiap klien kita ke IP address PC1. IP address PC1, buka desktop, IP address. Dulu kenapa nih? Oh, tetap merekam. Maaf, aku cuma cek doang. Nah, IP addressnya 192.168. Masuk. Dan kita keluarin lagi, stop, ke PS2. IP addressnya 192.168. Oke, sudah. Kemudian di PC3 192.168. Oke, kemudian di PC4 Oke, selesai. Kemudian kita tes ping antar VLAN yang berbeda switch dengan menggunakan PC1. Sebenarnya kita bisa pakai PC apa aja, tapi di sini saya menggunakan PC1. Command prompt ping 192 Nah, kemudian sedang berjalan. Nah, dari tampilan tersebut kita dapat lihat bahwa PC1 dapat berkomunikasi dengan PC4 yang mempunyai VLAN yang sama meskipun berbeda switch. Tapi untuk PC3 gagal karena memiliki VLAN yang berbeda. Seperti itu sih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Gitu.